Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeffrey Afrio, NPM 23351847. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah yaitu membuat view router dengan menganalisis studi kasus dan penerapan routing di Vue.js pada sistem manajemen kepegawaian. Nah, di view router nanti ya kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada studi kasus sistem manajemen kepegawaian, yang kedua ada daftar fitur utama sistem, yang ketiga ada struktur menu navigasi, yang keempat ada struktur folder view project, yang kelima ada penjelasan router.js atau index.js, dan yang terakhir ada membuat sistem manajemen kepegawaian dengan penerapan routing di Vue.js dengan menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, yang pertama kita akan menganalisis studi kasus sistem manajemen kepegawaian. Sistem manajemen kepegawaian. Sistem ini dirancang untuk membantu seorang admin kepegawaian dalam memantau dan mengelola aktivitas sumber daya manusia secara efisien. Sistem ini mencakup informasi pegawai, kehadiran harian, pemilihan kerja, laporan bulanan, dan pengaturan sistem internal. Peran admin dalam sistem. Sebagai admin, pengguna memiliki hak akses terhadap informasi strategis termasuk mengelola dan mengedit data pegawai, melihat status kehadiran pegawai, memantau penilaian dan laporan kinerja, mengatur konfigurasi sistem internal seperti batas cuti dan mode maintenance. Namun, untuk menjaga keamanan dan akurasi admin tidak dapat menambahkan pegawai baru secara langsung tanpa proses validasi data. Kita akan masuk ke daftar fitur utama sistem. Nah, di sistem kepegawaian yang telah saya buat ini, di sini saya memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard. Dashboard ini menampilkan ringkasan statistik penting seperti total pegawai, absensi hari ini, dan penilaian yang belum diselesaikan. Yang kedua ada data pegawai, melihat, mengedit, dan menghapus data pegawai yang sudah divalidasi ke dalam sistem. Yang ketiga ada presensi harian, melihat waktu masuk dan keluar pegawai per hari, digunakan untuk monitoring kedisiplinan. Yang keempat ada penilaian kerja, menampilkan hasil evaluasi kinerja pegawai secara periodik. Lalu fitur yang kelima ada laporan bulanan, menampilkan laporan rekap absensi dan kinerja dalam bentuk bulanan. Fitur yang keenam ada profil admin, menampilkan identitas admin yang sedang login seperti nama dan jabatan. Yang ketujuh ada pengaturan sistem, mengelola konfigurasi internal, notifikasi email, batas cuti, auto logout, mode maintenance, dan reset default. Nah, tadi di data pegawai, ini kan tidak ada fitur menambahkan pegawai. Mengapa? Nah, ini. Mengapa tidak ada fitur tambah pegawai? Fitur ini sengaja dihilangkan untuk mencegah masuknya data fiktif ke dalam sistem. Penambahan pegawai hanya dapat dilakukan melalui validasi data diri pegawai secara langsung. Misalnya yang pertama verifikasi data KTP, verifikasi email, dan nomor kepegawaian. Lalu ada aktivasi awal oleh HRD di luar sistem ini. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa hanya pegawai asli dan terdaftar resmi yang masuk ke sistem. Lalu struktur menu navigasi pada sistem yang telah saya buat. Nah, ini adalah bentuk dari struktur menu navigasinya. Yang pertama ada dashboard. Nah, fungsinya menampilkan ringkasan data penting. Lalu ada kontennya di sini, konten dari dashboardnya ada total jumlah pegawai aktif, statistik presensi hari ini, jumlah penilaian yang belum ditindaklanjuti. Lalu ada yang berikutnya yang fitur kedua ada pegawai. Fungsinya melihat dan mengelola data pegawai. Kontennya di sini ada edit informasi, nama jabatan, status aktif, dan lain-lain. Hapus pegawai yang sudah tidak aktif. Tidak ada aksi tanpa pegawai karena data harus tervalidasi dari luar sistem. Nah, berikutnya ada fitur yang namanya penilaian kerja. Fungsinya menyajikan informasi hasil penilaian kinerja. Hanya tampil data, tidak ada aksi interaktif. Fitur yang keempat itu adalah laporan bulanan. Fungsinya untuk menyajikan laporan absensi dan kinerja per bulan. Tidak bisa diubah hanya sebagai referensi admin atau pencetakan. Lalu fitur yang kelima ada presensi harian. Fungsinya untuk menampilkan jam masuk dan keluar pegawai per hari. Lalu yang keenam itu ada profil admin. Fungsinya untuk menampilkan identitas dan informasi admin yang login. Tidak ada fitur edit atau interaksi di sini. Lalu yang fitur yang ketujuh, pengaturan sistem. Fungsi mengatur konfigurasi internal sistem. Fitur yang tersedia ada ubah notifikasi email, atur batas maksimal cuti, atur auto logout, atur aktif non-aktif mode maintenance, dan reset ke pengaturan default. Nah, struktur folder view project yang akan kita buat di Vue.nya. Nah, di sini dapat kita lihat struktur dari folder view project-nya. Nah, di dalam search, kita menambahkan dua folder baru. Yang pertama itu ada router dan views.
Nah, dalam router kita memiliki satu file yang bernama index.js. Index.js ini akan menghubungkan kita ke file setbar.view dan file-file yang ada di views. Lalu berikutnya kita akan masuk kepada folder views. Nah, di sini adalah menu navigasi yang akan kita buat nantinya. Yang pertama itu ada dashboard, data pegawai, laporan, penilaian, presensi, profil, dan settingan.view. Tidak ada folder tambahan di sini, hanya ada dua folder tambahan saja, yaitu router dan views. Nah, berikutnya kita akan membuat sistem manajemen kepegawaian dengan penerapan routing di Vue.js dengan menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, sebelum kita melakukan perkodingan, kita akan terlebih dahulu mendownload yang namanya yaitu router.js dengan cara sebentar. Kita buat saja di sini router. Oh, maaf, router.view untuk mendownload si routernya. Kita bagian get started. Nah, dapat kita lihat di sini, kita copy saja. Lalu kita masuk ke terminal. Setelah itu kita scan saja yang telah kita copy. Oh, sebelum disetukan. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, nanti tinggal di enter saja bagian ini. Nah, cara menandai apakah router kita sudah terdownload apa belum, kita dapat melihat di pack.json ini. Dapat dilihat di sini telah terdownload view router kita, di mana di sini dikatakan dependencies view router. Nah, lalu dapat kita lihat juga di bagian modul, di sini sudah terdapat view router, ada folder view router. Maka dengan itu router.view kita sudah terdownload, sudah berhasil diinstal. Nah, langsung saja kita ke pengimplementasian di app.view. Nah, yang pertama itu tentunya kita membuat yang yaitu namanya kerangka dari view tersendiri. Itu sendiri. Yang pertama ada template. Lalu ada yang kedua ada yang nama script. Script setup. Lalu ada yang namanya yaitu style. Oh, style nanti saja. Nah, di bagian template kita membuat yaitu div class. Div dengan class app. Lalu kita nanti akan memanggil si setbar ini. Cara setbar seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat main class dengan nama main content. Lalu di sini ada namanya transition. Name fed flight. Sebut saja di sini fed flight. Lalu mode in. Router sebentar. Transition name fed slide mode on in router view. Oh, di sini kita berikan transition. Nah, seperti ini terjadi error. Nah, setelah itu kita buat di bagian yang namanya di script-nya. Di bagian script kita import file dari setbar-nya.
import. Caranya dengan seperti ini, sidebar. Nah, jadi penjelasan di sini kita akan mengambil file dari sidebar ini. Yang pertama kita akan masuk kepada folder komponen, lalu kita akan masuk kepada file yang bernama sidebar.view. Nah, setelah itu di sini saya sudah membuat style dari app.view-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja copy yang ada di sini, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kita kembali ke PPT-nya. Nah, setelah itu kita di PPT-nya kita akan membuat yaitu file yang bernama main.js. Main.js akan kita buat. Yang pertama kita akan mengimpor terlebih dahulu si create app from view. Ini memberitahukan kalau create app ini berada di view. Dan ini memberitahu bahwasanya create app ini ada asalnya dari view. Lalu kita buat yang berikutnya ke view router. Lalu kita akan nge-create app use router mode. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat kode di file main.js-nya, kita akan masuk kepada bagian router, yaitu membuat bagian index.js-nya. Sebentar. Nah, sebelum kita masuk kepada membuat kode di file index.js, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu router. Dapat kita lihat di sini, ViewRouter merupakan library yang dikembangkan secara ofisial oleh Vue.js core team dan digunakan untuk membuat routing yang bersifat SPA, single page application di dalam Vue.js dengan sangat mudah dan cepat. Nah, jadi itulah definisi dari si router.view-nya tadi. Langsung saja kita implementasikan ke dalam text editor kita, Visual Studio Code-nya. Nah, untuk pertama kita mengimport terlebih dahulu. Import si create. Maaf, kita awal create. Kita createkan si router. Kita create router, lalu kita create web story. Nah, yang ini. Nah, jadi penjelasannya itu create router dan create web story itu berasal dari view router. View router yang telah kita download tadi. Nah, lalu berikutnya kita buatkan cons. Di sini ada sebentar, router. Lalu ada yang namanya create router. Sebentar, lalu ada story. Kita create web story. Terus sebentar, bukan seperti ini. Terus kita gunakan pet seperti ini slash lalu name dashboard slash dashboard. Nah, lalu kita koma, kita buat bagian sini pet dashboard, lalu bagian ini kita hapus karena di sini bukan ini, copy saja. Sebentar, di sini kita buat
Setelah dashboard ada yang namanya yaitu di dalamnya itu ada pegawai. Kita buat di sini data pegawai. Dashboard, lalu kita hapus bagian ini. Ini tutup, bukan dibuka. Nah, setelah itu koma, lalu kita masuk ke sini, kita buka, tutup. Sebentar, sininya itu di sini kesalahannya ya. Bentar, ini seharusnya pegawai. Sini kurang koma. Nah, itu dia. Lalu kita lanjutkan, menu navigasi pegawai sudah kita import. Lalu ada yang namanya laporan. Laporan presensi aja dulu ya. Kita buat presensi. Seperti ini. Kita hapus ini. Kita lihat apakah sudah sama. Lalu ada penilaian. Penilaian. Nah, seperti ini. Nah, aja manual. Name, profile. Nah, betul. Kita maaf, ini namanya pet. Seperti ini. Profile, import. Setelah diimport, kita masukkan berikutnya menu navigasi berikutnya, yaitu ada laporan. Nah, di laporan kita buat seperti ini, pet. Kita tidak usah mengikuti sesuai dengan apa yang telah dibuatkan oleh AI. Ini laporan import. Nah, seperti itu. Lalu kita pet koma, kita buka, itu ada yang namanya setting menu navigasi ke setting belum kita buat terlebih dahulu. Setting. Setelah itu export default router. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah kita buat tadi di index.js. Nah, yang pertama itu tentunya kita menghubungkan si file index.js ini ke folder views dengan beberapa file. Yang pertama itu ada dashboard terlebih dahulu. Lalu kita pet bagian dashboard, kita komponen, kita import dia. Pertama dia akan mengambil di folder views, lalu dia mengambil file yang bernama dashboard.view. Nah, lalu berikutnya di pegawai, dia akan mengambil folder views, lalu akan mengambil file data pegawai.view yang berada di bagian views. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita membuat file yang ada di index.js, kita akan masuk kepada folder komponen. Di sini kita akan membuat sidebar.js-nya, di mana nantinya di dalam sidebar ini akan terdapat beberapa menu navigasi kita. Yang pertama itu ada dashboard, data pegawai, laporan, penilaian presensi, dan lain-lain sebagainya.
Dengan cara yang pertama itu kita akan membuat kerangka dari view. Ada template, lalu ada script. Nah, di template ini kita akan membuat div. Lalu ada button class, button dengan kelas yaitu toggle button. Kita berikan di sini add click. Lalu di add click ini untuk style CSS-nya ya. Toggle sidebar seperti ini. Add klik. Kita kurang bagian sininya. Lalu kita buat di sini span dengan kelas how icons. Di sini seperti ini. Kita buat di bagian aside. Itu ada kelas yaitu custom sidebar. Custom sidebar. Baru seperti ini. Lalu kita koma bar dan baru seperti ini. Set bar visible. Nah, seperti ini. Lalu kita buat dalamnya ada div lagi dengan kelas yaitu sidebar header. Nah, kelas-kelas di sini itu nantinya itu akan di style ya, nanti di dalam si maksudnya ini akan di style di dalam style. Nah, nantinya yang ada kelas ini nih akan dipanggil si bagian ini ya, akan kita masukkan ke dalam style yang akan kita buat nantinya. Lalu setelah itu next. Kita akan memberikan logo. Logo L logo plus logo. Nah, seperti ini baru kita span kelas brand name chat track. Nah, baru kita akan membuat sebuah navigasi dengan
perintah nav class set bar nav. Nah, di sini kita akan membuat yaitu router link to dashboard. Dengan kelas nav item. Nav item. Nah, ini. Oh, sebentar, nav item. Ini tidak dua, satu saja. Ini kita beri penutup. Nah, itu dia. Lalu kita akan membuat di sebelah sini span. Nah, seperti ini. Span material class. Ini tidak pakai kelas. Dashboard. Sini, masukkan ke dalam sini. Lalu kita akan membuat router link yang kedua, yaitu di bagian pegawai. Kita copy saja yang ini. Sini. Kita ubah ini bagian pegawai. Pegawai dengan class of item, trial icons, kita buat di sini groups. Sini pegawai. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat router linknya lagi. Ini untuk si navigasi, menu navigasi kita nantinya. Setelah pegawai itu ada presensi, trail icon event. Setelah itu di bagian pegawai kita buat dia dengan nama presensi. Oke, seperti itu. Kita akan buat bagian router linknya lagi. Di sini kita beri si bagian penilaian. Navigasi sebentar. Kita buat di sini. Sebentar. Bagian presensi udah. Lalu kita akan masuk ke bagian penilaian. Sebentar. Sepertinya di sini ada yang salah. Dan dengan kelas nav item, lalu di sini kita buat start rate. Di sini kita akan melakukan penilaian. Nah, seperti itu. Setelah penilaian sudah, kita akan membuat bagian navigasi yang berikutnya, yaitu ada laporan. Kita ubah saja di sini laporan. Di sini adalah penilaian, ada presensi, dan di sini kita ubah pegawai. Nah, bagian ini kita buat dia bar
Start. Setelah laporan sudah, kita akan masuk ke bagian si profile. Kita ubah ini menjadi profile. Profil. Nah, ini kita buat dia jadi profil. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian menu navigasi yang berikut. Yang terakhir ada pengaturan. Terlink. Nah, ini dah. Bagian pengaturan. Oh, material icon. Oh, bukan pengaturan setting ya. Karena kita buatnya di sini setting. Sebentar. Settings. Di sini settings. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian script, kita akan mengimport si ref from view. Lalu kita akan mengimport logonya. Ini logo aset logo 1 ya. Karena kita akan memberikan logo seperti ini. Logo untuk menandai sistem pegawai di halaman website JabTrack yang telah kita buat namanya di bagian ini. Nah, di sini kita membuat sistem kepegawaian kita dengan nama JabTrack. Nah, setelah itu kita buat const is sidebar ref true. Const toggle sidebar bervalue. Nah, seperti ini. Kita akan memberikan style kepada si sidebar kita. Dapat kita lihat di sini. Kita cari bagian sidebar nah yang ini, kita copy saja. Tidak lama. Copy. Paste. Tidak terjadi error. Lalu kita akan mengeceknya. Oh, sebelum kita cek, kita harus memberikan di sini template terlebih dahulu. Satu ini bisa fitur ini bisa digunakan ya untuk mengecek saja. Menu ini copy, masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini, kita berikan juga ke sini, kita berikan ke sini. Nah, setelah kita pastikan apa yang sudah ada di settingan, lalu kita akan melihat hasil dari kode yang telah kita jalankan di beberapa file. Yang pertama ada di app.view, main.js, sidebar.view, dan ada di index.js. Nah, coba kita jalankan apakah kode kita sudah berhasil atau belum. Dan run dev. Sesuai dengan perintah, control klik. Nah, dapat kita lihat sudah bisa berhasil digunakan untuk halaman website kita. Routernya sudah berfungsi. Dia akan ke dashboard, pegawai, presensi, penilaian, laporan, profil, dan pengaturan. Nah, nantinya di dalam dashboard ini kita akan memberikan fitur-fitur dan begitu juga di menu navigasi lainnya. Kita akan berikan fitur ke setiap menu navigasinya. Nah, baiklah, di sini saya telah memberikan fitur-fitur di menu navigasi yang telah saya buat. Di sini ada dashboard view, data pegawai sudah saya berikan juga. Lalu ada laporan.view, penilaian.view juga sudah saya berikan. Presensi, profile, settingan, dan lain-lain sebagainya. Sudah saya berikan. Lalu kita
coba cek di bagian eh, halaman websitenya. Nah, di sini dapat kita lihat ada total data pegawai, presensi hari ini, penilaian tunda. Lalu di pegawai kita memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada fitur edit dan hapus. Lalu pasti teman-teman pada bertanya kenapa tidak ada di kelola data pegawai ini tidak ada fitur tambah. Nah, di PP itu sudah kita jelaskan tadi, fitur ini sengaja dihilangkan untuk mencegah masuknya data fiktif ke dalam sistem. Penambahan pegawai hanya dapat dilakukan melalui validasi data diri pegawai secara langsung. Misalnya, verifikasi data KTP, verifikasi email, dan nomor induk kepegawaian. Aktivitas awal oleh HRD di luar sistem ini. Tujuannya agar menjamin bahwa hanya pegawai asli dan terdaftar yang resmi yang masuk ke sistem. Jadi sistem ini tidak main-main dan tidak dapat dan tidak ada dan kalau bisa tidak ada user-user yang macam-macam di sistem ini. Makanya tidak ada tambah data pegawai. Lalu di presensi juga ada ini, lalu penilaian, profile, dan di pengaturan kita memiliki beberapa fitur. Verifikasi email, batas maksimal cuti, auto logout, berapa menitnya, mode maintenance. Kembali ke slide tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan kata-kata berbata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.